Ada 21 orang, berarti include saya sama tim Creatify. Teman-teman yang hadir pagi hari ini, saya pengen tahu, tadi kan sempat udah kenalan ya, walaupun yang ngisi kenalan beberapa orang. Saya pengen tahu teman-teman yang hadir pagi hari ini, yang sekarang nih, di bisnisnya, udah mulai bangun reseller siapa aja? Boleh ketik di kolom chat, ya. Kalau sudah punya nih, misalnya udah punya, sekarang ada berapa resellernya, terus kendala apa sih yang menurut teman-teman tuh ini benar-benar urgent banget, harus dibenahi gitu di resellernya. Misalnya contoh ya, Mas Gomet saya udah punya reseller 100, tapi yang aktif cuma separohnya misalnya. Atau udah punya reseller nih saya Mas Gomet, cuma penjualannya masih biasa-biasa aja gitu, belum sesuai harapan. Atau udah punya reseller tapi masih bingung cara maintenance itu kayak gimana. Ya, saya pengen tahu ya, teman-teman boleh ketik di kolom chat. Sekarang bisnisnya udah punya reseller atau belum, terus kalau udah punya, jumlah resellernya berapa, sama kendala yang paling urgent ingin dibenahi itu apa nih, ya problemnya apa. Jadi harapannya di pagi hari ini kita pengen benar-benar full discuss gitu ya. Nanti tetap ada materi dari saya, cuma saya pengen lebih intens, nanti lebih banyak ngobrol dengan teman-teman, jadi sifatnya dua arah gitu ya, nggak cuma saya aja yang ngobrol. Oke. Ada siapa aja yang udah punya reseller? Atau baru banget nih, baru mau mulai bangun reseller? Boleh ketik di kolom chat, atau nanti kalau misalnya teman-teman ngobrol langsung, ya on mic juga silahkan, jadi lebih clear juga ya case-nya. Ada? Oh, nggak usah malu-malu ya. Manfaatnya ini Zoom ya, teman-teman. Kalau misalnya ada saya sharing kayak seperti pagi hari ini, manfaatkan buat lebih banyak discuss gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya problem, punya kendala gitu ya, bisa langsung kita clearkan pagi hari ini. Belum ada? Oke, nggak masalah. Nanti kita bisa sambil jalan aja ya. Nanti kalau misalnya teman-teman di sesi saya sharing materi, mau interupsi di tengah-tengah, mau tanya di tengah-tengah juga silahkan, nggak masalah gitu ya. Saya Mas, Oke, ini izin. Oke, Boleh gimana Mas? Nih? Cek, masuk ya? Ya, masuk Mas. Masuk Mas, Oh, okay. silahkan. Izin Mas, tapi kalau saya ini bukan apa ya, bukan semacam reseller, tapi lebih ke affiliate marketing. Oke. Begitu. Apakah studi kasusnya masih bisa member-member disamakan begitu? Oke. Sebenarnya masih ada bisanya sih Mas, cuma secara treatment nanti antara reseller affiliate. Nah, nanti bedanya apa? Mungkin kita bakal obrolin kalau nanti saya udah mulai sedikit sharing materinya Mas ya. Jadi secara sistem mungkin ada, cuma nanti treatmentnya ya perilakunya itu beda. Karena memang secara apa ya? Kalau saya bilang sih keterikatan misalnya reseller dengan brand atau affiliate dengan produk kreator itu beda gitu. Oke, kita coba langsung masuk ke materi aja. Ini juga ada Mas Gandhi ya, Mas Gandhi dari Kediri, baru mau bangun reseller. Oke, siap. Sip, izinkan saya share slide-nya dulu. Nanti juga insya Allah selain recording, slide-nya juga saya share ke Mas Fahmi ya, biar di-share ke grup juga. Oke, udah muncul ya slide-nya ya, Mas Fahmi? Sudah Mas, sudah muncul. Oke, siap teman-teman. Kita lanjut ke materi ya. Bismillah. Topik kita bagi hari ini adalah tingkatkan omset penjualan dengan tim reseller. Jadi salah satu benefit atau value ketika kita membangun pasukan reseller, ya tentunya mereka akan sangat-sangat membantu kita untuk bisa meningkatkan omset penjualan. Mungkin yang tadinya kita berpromosi secara langsung ke end user, baik itu secara promosi organik ataupun dengan yang berbayar gitu ya, paid ya dengan Facebook Ads ataupun campaign-campaign lainnya gitu ya. Dengan kita memiliki pasukan reseller, tentunya kita akan memiliki leverage selain dari aktivitas promosi kita sendiri ya. Dengan adanya reseller, bahkan kalau misalnya kita punya reseller dengan quantity atau jumlah yang banyak, itu akan sangat-sangat bisa memberikan apa ya, kayak penambahan omset yang benar-benar drastis.
Nah, biar lebih afdol, sebelum kita masuk ke materi, saya pengen perkenalan diri dulu ya. Salam kenal buat teman-teman yang belum kenal dengan saya. Nama asli saya Metri Pujiarto gitu ya. Tapi saya lebih akrab disapa panggilan Mas Gomet. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti ketemu saya di sosial media ataupun ketemu secara offline gitu ya, silakan panggil aja dengan salam Mas Gomet. Kemudian saya adalah founder dari Maximove.id. Jadi Maximove.id ini adalah salah satu platform yang saya buat kalau misalnya memang ada teman-teman bisnis yang butuh bantuan, butuh support untuk didampingi langsung untuk proses membangun pasukan reseller, silakan masuk aja ke Maximove.id, pelajari di situ. Dan alhamdulillah selama 2 tahun terakhir ini Maximove juga membantu beberapa brand gitu ya untuk membangun pasukan resellernya. Dan case yang paling terbaru kemarin saya sempat handle salah satu brand skincare di Bandung gitu ya. Terus ada salah satu brand yang lumayan progresnya bagus banget. Jadi kita pernah ngebantu salah satu brand teman saya juga di Cilacap ya, bisa membangun 2.800 reseller hanya dalam waktu 6 bulan. Nah, salah satu polanya ya nanti akan saya share di materi pagi hari ini. Kemudian saya juga sebagai saat ini aktivitas saya adalah sebagai reseller management konsultan ya, jadi konsultan di beberapa brand. Kemudian saya juga berpengalaman handle 6.800 reseller yang saya handle langsung gitu ya. Kalau misalnya di brand-brand klien mungkin ada beberapa lagi juga, tapi memang di-handle oleh tim internal mereka. Kemudian saya juga ada program ya semacam e-course, dan ini juga ada workshopnya juga yang saya kerjasama dengan Creatify, dan ini diadakan setiap bulan. Jadi ada reseller mode kelas, teman-teman bisa ikutan. Kalau misalnya mau belajar online bisa masuk ke resellermutan.com, atau kalau misalnya pengen belajar secara offline bisa ikutan workshopnya langsung ya, bisa mutan kelas. Ini jadwal terdekatnya tanggal 14 sampai 15 September, jadi 2 hari full ya di Bandung. Nanti info lengkapnya teman-teman bisa tanyakan di grup atau tanyakan ke Mas Fahmi langsung. Oke, insya Allah udah cukup ya untuk perkenalannya. Terus kemudian, mungkin ini salah domisili ya. Kalau misalnya teman-teman, kadang kalau misalnya ada yang ikutan Zoom atau workshop, ada yang nanya domisili saya di mana, biar bisa discuss langsung ya. Saya sekarang domisili di Cilacap teman-teman, tapi terkadang saya juga sebulan sekali di Jogja. Jadi kalau misalnya teman-teman mau diskusi langsung, nanti pas ada jadwal di Jogja atau teman-teman mau main ke Cilacap juga silahkan ya. Dan insya Allah juga besok 3 hari ke depan saya ada di Purwokerto ya, bareng di coffee shop-nya punya Mas Teguh Sarwono. Oke, insya Allah udah cukup ya untuk perkenalannya. Kita langsung masuk ke materi pagi hari ini. Nah, untuk mengawali materi ya teman-teman, saya punya satu pertanyaan yang teman-teman boleh silakan jawab di kolom chat, silakan, mau on mic ya silakan. Pertanyaan simpel banget, kenapa kita harus punya reseller? Karena dari pertanyaan simpel ini nanti kedepannya akan ini lumayan ini ada pengaruhnya. Kalau misalnya teman-teman ada alasan membangun resellernya kenapa, nanti kelihatan performa kedepannya, bagaimana cara teman-teman maintain reseller, bagaimana performa reseller juga akan meningkat, itu tergantung dari alasan ini juga. Karena kalau misalnya alasannya, misal contoh ya, Mas Gomet, saya ngebangun reseller karena pengen meningkatin omset secara instan misalnya, ya. Nah, itu juga banyak seperti itu. Padahal realitanya, faktanya, terkadang nggak semua orang yang jual sebagai reseller itu mereka sudah punya basic jualan, mereka sudah punya pengalaman jualan, mereka udah punya skill atau pengetahuan tentang cara jualan online. Itu belum tentu gitu. Jadi background-nya macam-macam, background-nya random. Terkadang ada orang yang join sebagai reseller kita, mereka udah jauh banget. Ada yang biasa-biasa aja, atau bahkan ada yang ternyata baru mulai terjun jualan online ya. Nah, makanya alasan ini yaitu akan jadi salah satu parameter apakah kedepannya teman-teman ketika mau reseller performanya bisa meningkat atau justru bisa biasa aja, atau bahkan akhirnya ternyata jadi effortnya capek untuk ngurusin reseller tapi hasilnya kurang gitu. Nah, buat teman-teman yang udah punya reseller atau bahkan baru bangun reseller, kira-kira kenapa kita harus bangun reseller? Why? Ayo, ada yang mau jawab? Ini udah ada 25 orang ya pagi hari ini.
Kenapa kita harus punya pasukan reseller? Oke, Mas Ahid, meningkatkan omset dan membuka lapangan kerja. Oke, setuju. Ada lagi yang lain? Mbak Desi, memperluas jaringan penjualan, membantu memperkenalkan brand. Oke, setuju. Ada lagi? Why? Kenapa kita harus punya reseller? Jadi nanti saya juga pengen sharing ya teman-teman. Jadi selain apa namanya studi case bagaimana membangun 2.800 reseller dalam waktu 1 bulan gitu ya, saya juga pengen share afternya ya, after maintenance-nya gitu. Jadi terkadang gini teman-teman, ada kalanya orang itu terlalu fokus pada rekrutmennya aja. Jadi fokus tiap bulan ngedatengin sekian puluh reseller atau sekian ratus reseller, tapi mereka lupa untuk maintain setelah itu. Ketika reseller udah masuk, mereka mau diapain gitu. Nah, maintain ini yang justru akan jadi apa ya, trigger agar kita bisa seenggaknya nanti bisa menghasilkan reseller yang kategori aktif, ya loyal dan juga menghasilkan. Kan pengennya itu ya, bukan masalah berapa banyak reseller yang kita punya, tapi seberapa banyak reseller yang berdampak untuk meningkatkan bisnis kita. Ya. Oke, lanjut. Ini ada Mas Roman, sorry. Membantu banyak orang untuk upgrade diri dan meningkatkan komunitas bersama. Oke. Mas Rahmat menghemat biaya, Mas Gandhi meningkatkan jalur distribusi produk kita. Oke, setuju. Ini udah kayak semua jawabannya. Ada beberapa yang saya rangkum. Jadi keuntungan kita punya pasukan reseller itu, pertama jelas ya, reseller adalah salah satu kanal penyumbang omset. Selain kita bisa dapetin omset dari apa namanya jualan kita langsung ke end user, kita juga bisa mendapatkan omset tambahan ya dari penjualan pasukan reseller kita. Kedua, dengan adanya reseller, maka reseller akan sangat membantu dalam proses aktivasi brand kita. Jadi branding produk kita akan semakin dikenal karena semakin banyak orang yang fokuskan brand kita. Ketiga, dengan adanya reseller bisa cutting marketing cost. Oke, Mas Mai boleh bantu ya untuk mute mic teman-teman yang lain dulu. Yang ketiga adalah bisa marketing cost yang mungkin tadinya kita plotkan untuk misalnya untuk budget iklan Facebook, budget iklan di platform lain, untuk endorse gitu ya, ataupun mungkin aktivitas promo atau campaign lainnya. Dengan kita memiliki reseller, kita bisa meminimalisir gitu ya. Kan kalau yang namanya promosi itu bukan masalah gede-gedean budget gitu. Tapi bagaimana kita membuat budget ini se-efisien mungkin. Nah, dengan jadi reseller kita bisa dengan bijak gitu kan untuk mengalokasikan budget ke plot-plot atau sektor lain yang lebih tepat. Yang keempat, ini secara otomatis ya, semakin bertambahnya reseller kita, maka semakin bertambah juga jumlah pelanggan atau buyer kita. Dan dua alasan berikutnya ini juga yang banyak tadi dijawab di kolom chat ya. Udah jelas, dengan kita membuka reseller, kita juga membantu lebih banyak orang agar banyak orang juga yang mendapatkan penghasilan tambahan, dan itu melalui kita gitu ya, jadi wasilah untuk membantu banyak orang. Dan yang terakhir, dengan adanya reseller kita bisa melahirkan komunitas, apalagi kalau misalnya reseller kita udah benar-benar jadi sebuah tribe gitu ya, komunitas, itu lebih enak lagi untuk drive mereka. Misalnya kita pengen ada launching produk nih, bagaimana caranya agar launching produk kita benar-benar boom dan juga masif gitu ya, ya dengan memanfaatkan pasukan reseller kita. Dengan catatan reseller kita udah benar-benar loyal dan bonding dengan itu udah benar-benar bagus ya, udah benar-benar kayak kerasa udah jadi keluarga, udah jadi komunitas. Dan kalau misalnya teman-teman pengen tahu salah satu reseller yang udah termasuk kayak sebuah komunitas, teman-teman bisa berkaca ya, punya Dus-Dusan itu udah bagus, punya Evermost itu juga udah bagus. Terus sebenarnya ada beberapa brand lagi yang secara apa namanya ekosistem resellernya itu udah bagus banget gitu ya. Dan ini beberapa alasan atau keuntungan kenapa kita harus bangun pasukan reseller ya. Nah, sekarang kalau misalnya teman-teman udah paham kenapa
kita harus mau reseller. Berikutnya adalah teman-teman harus tahu alasan kenapa orang join sebagai reseller. Nah, dari beberapa alasan ini nanti juga bisa jadi patokan apakah reseller ini akan menjadi potensi reseller yang kedepannya menjadi reseller aktif dan menghasilkan. Karena udah jelas ya, nanti reseller akan terbagi menjadi 4 kategori teman-teman. Ya, mungkin teman-teman udah paham juga dan udah pernah saya sampaikan juga bahwa kategori reseller ada 4. Pertama, kategori reseller aktif menghasilkan. Kategori kedua, reseller aktif tapi kurang menghasilkan. Kategori ketiga, reseller tidak aktif tapi menghasilkan. Kategori keempat, reseller tidak aktif dan tidak menghasilkan. Nah, itu bisa kita gali dari awal untuk bisa nge-profiling gitu ya, apakah reseller ini punya potensi jadi reseller yang aktif atau menghasilkan. Contoh, ini beberapa alasan yang sudah saya rangkum. Pertama, ada orang join jadi reseller kita karena ingin belajar ilmu bisnis. Nah, kira-kira dia ada potensi jadi reseller aktif nggak? Atau reseller menghasilkan nggak? Ya, alasan pertama ini bisa jadi bisa enggak gitu. Karena mereka hanya ingin belajar ilmu bisnis. Bisa jadi ketika mereka udah belajar ilmu bisnis, dapat pembinaan dari kita, ternyata ilmu yang udah dia pelajari dia pakai untuk jualan produk lain misalnya. Ya, alasan kedua, ingin mendapatkan penghasilan lebih. Nah, ini strong way-nya berarti emang dia benar-benar pengen dapat penghasilan lebih. Ini bisa jadi dia ada kemauan dan memang udah ada alasan kuat gitu ya. Nah, dengan cara apa? Dengan jadi reseller kita, mereka berharap dapat penghasilan lebih dari situ. Ya. Ada juga yang butuh biaya buat keluarga, ya, waktu lebih luang, berharap dapat harga diskon, ini juga ada gitu ya. Terus pengen join di komunitas positif, awal mulai bisnis ya, dengan cara menjadi reseller dulu, habis itu jadi business owner. Pengen berubah nasib, ingin jadi pengusaha, ingin punya bisnis sendiri, merubah mindset atau pola pikir, pengen lunas utang, tabungan, umroh, ingin hijrah, bantu suami, segera ingin tahu sistemnya, ya. Ada juga yang jadi spy atau mata-mata dari kompetitor, dan terakhir dapat relasi. Nah, seperti tadi saya bilang teman-teman, jadi orang itu join sebagai reseller kita, itu alasannya beda-beda semuanya. Di profiling dari awal agar kita bisa tahu potensi, misalnya reseller A alasannya apa, reseller B alasannya apa, reseller C alasannya apa. Dan dari alasan itu kita bisa tahu dari awal, ini reseller ini bakal kedepannya bakal bisa jadi reseller yang performanya bagus gitu ya. Makanya setiap kali saya buka pendaftaran reseller, saya akan tanyakan ke mereka apa alasan mereka join dan apa harapan setelah mereka join sebagai reseller kita. Itu selalu saya lakukan. Ya, jadi teman-teman juga boleh dibikin secara ini biar seandainya bisa nge-profiling lebih dalam tentang reseller teman-teman. Nah, berikutnya, ngomongin tentang develop reseller, maka sangat berkaitan juga dengan mindset dan mentality kita, teman-teman. Ya, seenggaknya ada 3 mentality yang teman-teman harus miliki ketika teman-teman menghandle reseller. Pertama, jangan loyo. Ya, karena apa? Jadi gini, performa reseller teman-teman, apakah reseller ini akan jadi reseller yang atau perform atau low perform, itu tergantung kita. Kalau misalnya kita juga semangat, kita sering ngomporin reseller kita sering ngasih maintenance yang tepat ke reseller kita, maka performa reseller juga akan berbanding lurus dengan apa yang udah kita lakukan gitu ya. Sering-sering menebar aura positif sebenarnya di grup, kemudian sering kasih bimbingan ke reseller, kemudian sering kasih perhatian juga ke reseller agar bonding semakin kuat. Artinya kita nggak boleh loyo. Kalau kita loyo, udah pasti nanti performa reseller juga loyo. Ya, itu mentality pertama. Mentality kedua, jangan ngarep. Nah, ini yang saya bilang tadi ya. Ketika kita bawa reseller itu, jangan berharap bahwa reseller itu akan menghasilkan secara langsung gitu sesaat setelah mereka join reseller. Karena apa? Ya tadi, karena background orang yang join sebagai reseller kita macam-macam ya. Ada yang memang sudah punya pengalaman jualan sebelumnya, ada yang udah secara modal, dia juga udah punya modal gitu ya, misalnya untuk nyetok barang di rumahnya gitu, atau untuk budget iklan ya. Tapi ada juga reseller yang benar-benar mungkin uang yang dia pakai untuk daftar sebagai reseller itu adalah uang terakhir ya di dalam tabungannya gitu, dan dia memasrahkan itu agar bisa dapat penghasilan dari bisnis kita ya. Pokoknya jangan pernah berharap reseller akan langsung menghasilkan.
akan ada step by step-nya. Ya, yang harus kita lakukan adalah kita harus nge-profiling tadi ya, pertama dan profiling reseller kita, kemudian berikan pembinaan yang benar-benar intens ya, sesuai dengan kebutuhan masing-masing reseller. Ya, jadi jangan pernah langsung berharap. Yang ketiga, ya ini biasanya saya sering nemui ketika business owner-nya, walaupun kita nggak ngomongin, ini bukan tentang diskriminasi gender gitu ya, tapi yang saya banyak temui adalah ketika ada business owner perempuan gitu ya, punya pasukan reseller, dan resellernya itu mungkin karena dia belum menyiapkan rules atau akad secara matang, akhirnya banyak reseller yang melakukan kecurangan, misalnya katakanlah main jualan di bawah harga yang terendah, atau dia melakukan kecurangan, penipuan segala macam gitu ya, atau ada reseller yang suka ngompor-ngomporin, suka provokasi di grup, akhirnya baper gitu ya. Nah ini harus ditahan gitu. Sehingga kita boleh ada rasa empati, tapi jangan terlalu melebar gitu ya, jangan terlalu. Jadi jangan pernah baper, karena yang ngomongin reseller tentunya adalah ngomongin maintenance manusia. Dan setiap manusia kan karakternya beda-beda, kemauannya beda-beda gitu ya. Nah, nanti juga perlakuan atau maintenance juga beda-beda. Ya, jadi seenggaknya teman-teman harus memiliki 3 mentality ini. Oke, next. Nah, terus sebelum jauh juga ngomongin bagaimana cara kita rekrut reseller, bagaimana kita maintain reseller gitu ya. Di awal juga teman-teman harus tentukan nih, bisnis modelnya mau seperti apa. Ya, apakah mau B2B atau B2C? Dalam arti, kalau misalnya kita B2B, ya berarti kita hanya fokus maintain reseller. Ya, semua penjualan itu ada di tangan reseller. Nah, biasanya kalau B2B itu dipakainya adalah untuk bisnis yang main di beberapa tier mitra. Misalnya ada dropshipper, ada reseller, ada agen, ada distributor, atau mungkin di atasnya ada stokis. Ya, karena secara jaringannya udah besar. Jadi dia bisa mempercayakan penjualan hanya via mitra. Ya, itu pun dengan mungkin ada syarat-syarat tentunya ya. Misalnya setiap bulan ada minimal omset yang harus dicapai oleh para mitranya gitu ya. Untuk apa? Ya untuk memastikan bisnis ini tetap sehat gitu ya. Ada darahnya lah. Gitu. Atau bisa juga teman-teman melakukan bisnis modelnya adalah B2B jalan, B2C juga jalan. Maksudnya kita pusat juga tetap melakukan penjualan ke end user, ya kalau ini mainnya lebih aman. Jadi ketika pasukan reseller kita katakanlah performanya lagi down nih, ya, tapi kita masih ada penjualan ke end user, jadi sehingga masih ada cash flow-nya masih sehat. Nah, kalau yang tadi yang B2B ini, kalau misalnya performa dari mitranya lagi benar-benar anjlok gitu ya omset kita juga bakal ikutan anjlok. Makanya ini lebih challenging gitu ya. Lebih menantang. Bagaimana cara treatmentnya, bagaimana cara lock minimal omset dari para mitra itu harus lebih matang gitu ya. Nah, teman-teman bisa tentukan apakah mau full ya diserahkan ke para reseller, kepada mitra, atau tetap ikutan jualan juga ke end user. Jadi nggak masalah tentang pilihan aja. Cuma nanti harus ada kebijakan ketika teman-teman main B2B dan juga main B2C. Salah satu kebijakannya adalah kita nggak boleh bikin promo, yang promo itu nggak bisa dilakukan oleh para reseller. Atau harga juga ya, mengenai harga, ketika kita ada reseller dan kita juga jualan ke end user, untuk harga prefer, ya harga pusat, kalau misalnya ada end user yang jualan ke pusat, itu harganya lebih mahal dibanding ketika ada end user beli ke reseller. Lebih mahalnya pun nggak harus selisih yang jauh-jauh banget, contohnya cuma selisih 2.000, 3.000, 5.000 gitu ya, itu cukup ngebantu. Jadi pesannya nggak ada persaingan antara reseller dan juga dari pusat. Ya, karena sebelumnya saya sering banget nemuin gitu. Jadi banyak reseller yang merasa mereka udah pesimis duluan karena merasa kayaknya ini end user nanti belinya langsung ke pusat gitu. Apalagi kalau misalnya ini hal-hal detail tapi yang kadang dianggap sepele gitu ya. Misalnya di packingan nih, ada reseller yang ada orderan dari end usernya, dia pakai sistem dropship, jadi pengiriman dari pusat. Tapi ketika pengiriman dari pusat di box packingnya itu ada nomor HP pusat, ada website pusat, ada username, akun-akun sosial media pusat gitu ya. Nah itu kan kalau saya pribadi memilih itu dihilangkan, jadi hanya nama resellernya aja yang ada. Karena kalau misalnya info pusat itu ada kemungkinan buyer atau pelanggan si reseller akan dia beli langsung ke
pusat. Apalagi kalau misalnya nggak ada perbedaan, diferensiasi antara reseller dan juga pusat gitu ya. Makanya prefer ketika teman-teman pakai bisnis modelnya B2B dan B2C harus ada pembeda gitu ya. Contohnya minimal ya ada perbedaan harga lah. Harga pusat lebih mahal dari harga reseller dan selisihnya gapnya nggak harus terlalu jauh-jauh, cukup 3.000 atau 5.000 itu udah cukup membantu banget ya. Nah, kita masuk ke step merekrut ya. Bagaimana cara rekrutmen reseller? Sebenarnya ada dua cara ya. Ada dua cara, via organik ataupun berbayar ya. Kalau yang organik, saya biasanya pakai ada masa awareness gitu ya. Dan prefer ini juga dipakai ketika gini. Jadi ada dua sistem pembukaan reseller yang biasa saya pakai. Apakah dibuka secara evergreen, jadi terus-menerus, gitu ya, setiap hari menerima pendaftaran reseller, atau dibuka sistem buka tutup. Misalnya dalam 1 bulan hanya dibuka awal bulan aja dan dibuka cuma 5 sampai 7 hari. Itu kan sistem buka tutup, ya. Kalau dibuka setiap hari, ya udah tinggal posting aja setiap hari gitu. Jadi tiap hari boleh ada reseller masuk. Tapi kalau misalnya dibikin sistem buka tutup, ya, misalnya dalam 1 bulan cuma dibuka awal bulan tanggal 1 sampai tanggal 7. Nah, itu teman-teman bisa melakukan ada namanya step awareness. Ini dilakukan seminggu sebelum dibuka pendaftaran reseller. Ini contoh postingan-postingannya aja ya. Ini postingan awareness. Misalnya H-7 atau hari pertama, hari ke-1, teman-teman bisa posting foto produk dan dikasih caption ya, pertanyaan misalnya, ada yang udah pernah produk ini belum? Kepo nggak? Mau saya bocorin benefitnya? Udah, sekedar itu. Jadi ada foto produk, terus ada caption yang bikin orang penasaran ya, curious. Itu dari pertama. Kemudian di hari kedua atau H-6 ya, posting foto produk lagi dengan mungkin item produknya berbeda atau angle fotonya berbeda ya. Dan captionnya juga dibedakan. Terus dikasih tahu. Jadi kalau misalnya teman-teman pakai produk ini, insya Allah apa terusannya? Jadi terusannya benefit dari produknya. Ya, udah. Sampai hari kedua juga masih belum ada ajakan buat join reseller, belum. Terus di hari ketiga atau H-5 berarti ya, posting testimoni dari buyer yang sudah pernah pakai produknya. Usahakan testimoni terbaik dan benar-benar jelaskan impact dari produknya. Ya, kalau yang benar-benar impact berarti ya mungkin ada postingan before afternya. Ya, kalau misalnya memang bukan produk yang ada before afternya ya, kasih tahu aja testimoni terbaiknya, bisa via image atau video. Kemudian di hari keempat, posting desain total penjualan produk atau total orang yang sudah join jadi reseller. Ya, contohnya misalnya teman-teman pakai bikin desain khusus di Canva dari Photoshop gitu ya. Kemudian ada teks ya, alhamdulillah produk A sudah terjual. Cantumkan angkanya berapa, terjual berapa, terjual 1.500 plus paste ya, mau nyobain juga gitu. Jadi kalau misalnya alhamdulillah produk A sudah terjual ribuan. Nah, ribuannya berapa gitu? 1.001 itu udah masuk ribuan. Dibandingkan 7.000 itu juga ribuan, ya sama-sama ribuan. Tapi ketika angkanya 7.000 dibanding 1.000 kan lebih menarik yang 7.000 gitu ya. Banyak masukin jumlahnya juga. Kemudian di hari kelima ya, posting desain gimmick. Contohnya teman-teman bisa bikin pakai image atau teks doang gitu ya. Mau ikut jadi reseller produk A, potensi komisi hingga 50.000 per piece. Tertarik? Atau caption lainnya misalnya, mau dapetin penghasilan gede cuma modal posting aja, boleh join grup waiting list-nya. Nanti saya kasih tahu info lebih detailnya. Nah, tapi pas posting ini, pastikan teman-teman sudah siapkan satu grup khusus di WhatsApp atau di Telegram, bebas dimanapun ya. Yang fungsinya grup itu kita fungsinya sebagai grup waiting list. Jadi orang-orang yang masuk grup waiting list ini adalah kategori orang yang benar-benar serius mau join sebagai reseller, karena udah jelas ada kisi-kisinya gitu ya. Jadi potensi konversinya itu bakal lebih gede. Dan ini sebenarnya berlakunya nggak cuma sekedar buat daftar reseller ya, apapun. Misalnya kita mau launching produk, kita ada event apa gitu ya. Ya teman-teman ikut event pagi hari ini kan juga join di grup WA dulu kan. Nah itu kan salah satu proses untuk memfilter orang-orang yang benar-benar serius mau ikutan di event ini. Terus di hari ke-6 ya teman-teman bisa posting testimoni dari reseller. Kalau tadi di hari ke-4 kalau salah ya, itu testimoni dari buyer. Hari ke-6 adalah posting testimoni dari reseller yang sudah sukses jualan produk kita, atau bisa juga posting desain leaderboard reseller. Kan biasanya kalau tiap bulan tuh ada leaderboard ya. Reseller terbaik, top 1 sampai top 10 gitu.
Terus dikasih caption, alhamdulillah sudah banyak reseller yang merasakan manfaat dari jualan produk A. Insya Allah bisa makin banyak bermanfaat. Gitu ya. Ini juga jadi gimmick agar makin banyak orang yang penasaran dan juga tertarik. Kemudian di hari ke-7 atau H-1, teman-teman tinggal bisa posting reminder aja ya dengan satu desain besar atau cuma pakai teks gitu ya. Besok pendaftaran di sana dibuka. Ini posting di semua media sosial teman-teman. Kemudian jangan lupa juga posting di grup waiting list sebagai reminder biar mereka tahu. Ya, ini tahapan awareness. Kemudian kalau di tahapan promosi, ya sebenarnya nggak ada serius. Teman-teman tinggal posting aja di semua media gitu ya, di Instagram, WA, broadcast WA. Tapi catatan yang hotlist ya, yang udah kenal kita. Kemudian di Telegram, di email, dan juga dioptimasi pakai Facebook Ads atau Instagram Ads. Ya. Kemudian di bawahnya, dan salah satu cara paling mudah untuk bisa dapetin reseller adalah dengan menawarkan ke existing buyer kita. Ya, jadi teman-teman kalau misalnya pengen cara instannya nih, baru mulai banget bangun reseller, tapi secara track record sudah pernah jualan sekian tahun, kan itu udah punya banyak ini ya, banyak buyer, banyak orang yang udah kenal dengan produk kita juga gitu kan. Udah tinggal tawarin aja ke buyer-buyer kita, karena kan mereka udah pernah ngerasain produk kita, udah tahu benefitnya, udah tahu manfaatnya, itu lebih gampang lah ngasih offering ke mereka dibanding ke orang yang belum pernah coba produk kita. Itu harus edukasi dulu tentang benefit produknya dan segala macam. Ya, jadi cara yang paling instan adalah silahkan teman-teman coba nanti kontak buyer teman-teman dan kasih penawaran. Ya, tapi dengan catatan maksimal buyer 1 tahun terakhir. Ya, kalau misalnya buyer 1 tahun ke belakang itu harus kita maintain ulang dulu karena udah apa ya, secara awareness-nya mungkin agak berkurang. Kalau misalnya 1 tahun terakhir kan masih hot lah ya, masih hangat, minimal masih hangat. Ya, ini cara organik yang bisa teman-teman lakukan. Kemudian tips berikutnya adalah ketika teman-teman mau buka pendaftaran reseller, sama halnya ketika kita kayak riset mau bikin produk atau mau promosi, pasti harus tahu dong pain dan gain-nya dulu lah ya. Ada pain dan gain, ada hidden fear gitu ya. Bikin value proposition-nya dulu. Nah, teman-teman harus tahu nih, ketika kita mau buka pendaftaran reseller, apa sih pain mereka, pain orang yang belum join sebagai reseller kita. Mungkin bisa jadi mereka belum kenal dengan kita, ya, atau belum kenal dengan brand kita. Atau kedua, belum belum merasa produk kita itu spesial. Jadi produknya biasa-biasa aja nih. Padahal kategori produk idaman yang bisa membuat orang itu tertarik join ada 3 kategori ya. Pertama, produknya berkualitas, kedua, marketnya luas, dan ketiga, repeat ordernya kencang. Nah, pastikan teman-teman punya produk yang punya kategori ini. Ya, saya ulang lagi, produk yang bisa menarik orang untuk jadi seller. 1, produknya berkualitas, kedua, marketnya luas, dan ketiga, repeat ordernya kencang. Ya. Nah, insya Allah kalau misalnya teman-teman udah punya produk ini, lebih gampang untuk bisa grab di sana. Nah, bisa juga mungkin untuk pain berikutnya adalah komisinya kecil. Makanya pastikan kita punya komisi yang worth ya untuk diberikan kepada reseller dan mereka tertarik untuk join sebagai reseller kita. Kemudian berikutnya mungkin belum tahu cara jualan atau mungkin gengsi gitu ya. Kan kadang ada tipikal-tipikal orang yang aduh aku malu mas cuma jadi reseller, atau kadang di-catchingin sama teman-teman gitu. Kamu tuh bisnis apa gitu? Selama ini cuma jualan produk orang lain gitu. Nah, itu kan ya apa namanya? Nada-nada sumbang lah, bisikan setan itu ya. Hiraukan. Kemudian bisa juga mungkin ragu dengan sistem bagi hasilnya. Ya, makanya itu akadnya harus jelas nih. Akadnya apakah mau langsung dipotong di awal, jadi pembelian langsung dapat harga reseller, atau diakumulasi, jadi komisinya ditransfer di bulan berikutnya. Itu juga harus clear. Nah, ini beberapa pain-nya. Teman-teman silahkan nanti coba gali ya, kira-kira alasan orang itu belum mau join sebagai reseller itu karena apa. Dan berikutnya, itu juga harus tahu gain-nya. Gain-nya itu mungkin lebih kayak benefit apa yang akan didapetin ketika orang join sebagai reseller kita. Contohnya, untuk join sebagai reseller kita bisa tanam modal, ya, atau modalnya kecil. Misalnya, cuma beli 1 produk udah bisa kesempatan jadi reseller, atau biar dapatnya resellernya yang nggak apa ya, biar dapat reseller yang lumayan berkualitas ya mungkin secara investasinya dinaikkan minimal di angka 300.000 ya. Beli 3 piece misalnya bisa jadi reseller, atau investasi minimal 300.000, 500.000 bisa jadi reseller. Itu kan nggak gede-gede banget lah ya secara investasinya.
Terus kedua, nggak harus stok barang, nggak repot. Misalnya kita memang punya ada sistem dropship, itu juga lumayan memudahkan. Ketiga, ya keuntungan atau komisi besar. Nah, pasti kan juga teman-teman bisa kasih komisi yang gede ya buat reseller ya. Kalau dari saya itu secara persentase di angka minimal 15%, ya maksimal di angka 30%. Itu kalau misalnya kita main satu tier ya, main reseller doang. Kalau misalnya ada agen dan distributor di atasnya, otomatis perhitungannya beda juga sih. Jadi nggak segede itu untuk reseller, mungkin antara 15 sampai 20%. Nanti agen 30% sampai 30%, distributor 40 sampai 45%. Ya. Terus secara angka rupiah itu minimal banget ya, minimal banget di angka 10.000, minimal banget di angka 10.000. Ya, ini juga tergantung harga produknya ya. Kalau misalnya harga produknya di bawah 50.000 kan nggak mungkin juga 10.000 kan. Ya, jadi keuntungan besar kalau seperti itu. Reseller kalau persentase di angka 15% sampai 30%, kalau nominal rupiah minimal 10.000. Terus berikutnya, benefit berikutnya adalah teman-teman harus menyiapkan adanya bimbingan ya ataupun edukasi bagaimana cara jualan produk-produk teman-teman. Terus, ya tadi ini pastikan produknya best seller dan juga permintaan marketnya banyak. Ya, ini tadi tiga kategori produk dari market. Ya, itu berkaitan dengan pain dan gain. Dan pain dan gain ini kan juga nanti kita bisa pasang di iklan kita untuk bikin ads kreatifnya gitu ya, dan juga di landing page juga. Nah, untuk cara rekrutmen lainnya, tentunya yang paling efektif adalah kita bisa running iklan ya via Facebook Ads, kemudian bisa teman-teman posting di sosial media ya, di all media apapun medianya yang teman-teman pakai, kemudian bisa endorse juga, tapi pastikan endorse-nya juga ke talent yang tepat gitu ya, di mana audiens follower si selebgram atau seleb TikTok ini memang relevan dengan produk kita. Terus tadi yang paling mudahnya adalah kalau misalnya kita pengen punya reseller ya tinggal grab dari buyer aja ya, sounding ke buyer kita. Nanti untuk soundingnya bisa via blast WA ataupun via email gitu ya, atau mau lebih intens via telepon juga boleh, tapi prefer yang saya sarankan cukup lewat blast WA ataupun blast email. Kan sekarang udah banyak tools ya untuk blast WA banyak, kemudian blast email juga banyak. Teman-teman tinggal pilih aja tools yang paling bagus mana. Kalau saya pribadi sih untuk WA saya pakai toolsnya punya Mas Iswan ya, yang di Bespo. Terus kalau email, teman-teman bisa pakai kirim email atau mail marketing gitu ya. Banyak pilihan, ada Mailput juga ada macam-macam. Ya, itu cara rekrutmen reseller. Kemudian poin berikutnya adalah setelah kita punya reseller, terus bagaimana cara maintenance mereka agar mereka bisa jadi kategori reseller yang aktif, loyal, dan menghasilkan. Dia nggak cuma loyal, dia aktif, loyal, dan juga menghasilkan. Itu goalnya ya, kita membangun pasukan reseller. Nggak cuma sekedar aktif, nggak cuma sekedar loyal, nggak cuma sekedar menghasilkan. Tapi tiga ini harus masuk poinnya ya. Aktif, loyal, dan juga menghasilkan. Nah, ada beberapa cara yang bisa teman-teman lakukan. Pertama ya, harus justru kalau saya pribadi sih, yang paling penting ketika kita membangun pasukan reseller adalah intens bangun perhatian, bangun bonding. Kalau masalah teknis lainnya kayak pembinaan gitu sebenarnya penting, tapi buat saya prioritas pertama adalah bonding dengan reseller. Karena kalau misalnya kita udah bisa membangun kedekatan dengan reseller, kita bisa ngedrive mereka lebih enak. Kita mau ajak mereka mempelajari materi baru, mereka pasti mau. Kita mau ajak mereka masif promosi ketika kita ada launching produk, mereka juga bakal jalan gitu ya. Nah, beda kalau misalnya kita cuma ngajarin edukasi, tapi sama sekali nggak ada kedekatan. Di grup nggak pernah ada interaksi dua arah, kemudian kita nggak pernah minta feedback dari mereka, kita nggak pernah kontak mereka duluan gitu ya. Ya cuma sekedar kayak jadi alat penonton komis aja gitu. Tapi nggak ada bangun kedekatan. Saya yakin teman-teman udah paham gitu ya. Saya yakin teman-teman udah paham kalau misalnya lihat brand-brand di luar sana yang udah punya pasukan reseller, pasti yang resellnya benar-benar bertumbuh adalah brand ya, baik brand itu atau sosok branding ownernya yang benar-benar dekat dengan para resellernya, bukan sekedar ya tadi ngasih pembinaan tapi nggak ada perhatian, nggak ada kontak dengan reseller ya. Jadi makanya ketika teman-teman punya reseller ya, pastikan bonding atau kedekatan dengan reseller itu sangat-sangat kuat. Kemudian yang kedua,
kalau kita pengen membuat reseller aktif dan menghasilkan, pastikan komisinya besar. Ya, tadi udah sempat saya singgung juga ya di sebelum slide ini, komisi minimal di angka 15%, kemudian kalau misalnya di nominalkan rupiah yang minimal 10.000, minimal banget. Nah, terus berikutnya, ini ketiga, baru adalah pembinaan rutin. Jadi nanti teman-teman bisa menyiapkan pembinaan, ya edukasi. Kalau misalnya teman-teman bikin kurikulum gitu ya, bagaimana cara jualan di WhatsApp, bagaimana cara jualan di Instagram, bagaimana cara bikin copywriting, bagaimana cara teknik closing, segala macam ya. Siapin satu kurikulum, bisa dibikin daily program, bisa dibikin weekly program, atau bikin monthly program. Ya. Tapi kalau saya yang setiap minggu satu kali dalam satu minggu wajib ada itu program pembinaan. Jadi ada mentoring session yang saya buat berupa event Zoom gitu ya di Rabu malam, itu pasti saya buat. Biar apa? Seenggaknya kalau misalnya hariannya itu kita nggak terlalu ngasih materi intens, minimal dalam satu minggu ada asupan ilmu baru yang kita berikan ke reseller kita. Nah, 3 hal udah ya, bonding udah, komisi besar udah, pembinaan udah. Keempat adalah added value berupa bonus atau reward. Ya. Nah, ibaratnya gini teman-teman. Jadi ada karakter orang gitu ya, ada karakter orang, dia akan bergerak ketika di depannya kita kasih reward. Tapi ada karakter orang juga yang dia akan bergerak ketika di belakangnya kita kasih punishment. Setuju ya? Nah, cuman karena reseller ini adalah tim kita, tapi tim eksternal, bukan tim internal. Kalau bisa tim internal kan kita enak mau ngasih reward, oke, mau ngasih punishment, oke. Tapi karena reseller, nggak mungkin kita kasih punishment. Yang bisa kita lakukan adalah ngasih reward. Nah, pastikan ada reward teman-teman. Ya, reward ini kalau saya pribadi nih, nggak tahu kalau misalnya teman-teman belajar di luar mungkin reward reseller ada reward yang tahunan gitu ya. Tapi kalau saya pribadi prefer reward itu dibikin lebih sering ya, dan juga achievable. Maksudnya gitu teman-teman. Kalau misalnya kita bikin reward tahunan gitu ya, katakan reward tahunan, yang namanya reward tahunan kan mesti gede-gede ya. Ada contoh misalnya, reward tahunan nih, join di Creatify misalnya, Creatify dari reward tahunan, reward tahunnya apa aja? Bisa dapat motor, bisa dapat MacBook, bisa dapat mobil, bisa dapat umroh gitu ya. Gede, nilainya gede gitu. Tapi masa tunggunya lama, 1 tahun. Dan bisa jadi ada reseller yang merasa nggak achievable. Wah, saya kalau misalnya mau dapat reward sepeda motor susah mas. Soalnya kenapa? Perolehan poinnya harus gede gitu, dan achievable omsetnya per bulannya harus gede juga gitu. Sedangkan saya baru mulai jadi reseller, belum punya skill, belum punya knowledge, belum bisa tuh dapat omset segitu. Gitu. Nah, ada kalanya ada seperti itu. Walaupun reward yang gede tahunnya juga harus kita buat juga nantinya, karena itu akan sangat-sangat berdampak juga untuk performa reseller. Tapi kalau saya pribadi saya bikin reward itu lebih sering dan achievable, dan nilai rewardnya itu nggak harus gede-gede banget. Contoh, saya ada reward bulanan ya untuk reseller yang bisa mencapai omset minimal 10 juta. Itu dari reward 500.000. Ya, bayangkan 10 juta doang teman-teman, 10 juta doang. Itu achievable ya. Nah, ketika saya melakukan itu, semakin banyak reseller yang bisa mencapai omset 10 juta. Bayangkan, ini contoh aja, bayangkan kalau misalnya teman-teman punya 100 reseller aktif yang bisa achieve omset 10 juta per bulan. Berarti 10 juta dikali 100. Kemudian udah punya berapa, omset udah berapa tuh? 10 M ya? Udah kebayang ya? Itu perhitungan angka. Gitu. Jadi bisa nge-trigger. Ya, dan itu bisa jadi patokan omset terendahnya 10 juta. Gitu. Ya. Atau bisa juga nanti kalau misalnya 10 juta per bulan udah bisa tercapai, bikin lagi. Untuk reseller yang bisa minimal omset 50 juta, dapat reward berapa juta gitu. Ya. Itu sangat-sangat berefek banget. Ya. Terus ada juga, saya ada weekly challenge juga, ada weekly challenge untuk reseller yang berjoin. Jadi weekly challenge-nya setiap minggu sekali, saya ada kontes untuk reseller yang bisa minimal menjual misalnya katakanlah 5 paket, ya, itu mendapatkan 1 produk free 1 produk. Kebayang ya? Jadi lebih sering
dan achievable. Rewardnya lebih sering dan achievable. Itu akan sangat-sangat membantu. Kalau misalnya reward tahunan, itu biasanya yang dapat itu reseller yang gede, yang udah konsisten. Tapi kalau untuk reseller yang baru mulai, yang belum stabil, kita bisa boost performa mereka dengan apa? Ya tadi, reward yang sering dan juga nilainya achievable. Nilainya harus gede-gede, kecil-kecilnya nggak masalah, tapi achievable. Jadi ya teman-teman, ini yang teman-teman bisa lakukan untuk mendapatkan reseller yang loyal, aktif, dan menghasilkan. Nah, terus ngomongin pembinaan reseller, ya, kita masuk ke poin kurikulum reseller ya, karena banyak juga ya teman-teman di luar sana yang punya reseller juga secara pembinaannya belum berjalan karena bingung. Mas, saya udah punya reseller, untuk membina mereka apa yang mesti dilakukan? Sedangkan mungkin si owner ini nggak punya basic ilmu yang luas gitu ya. Misalnya, oh cuma bisa Instagram marketing, atau oh cuma bisa WhatsApp marketing gitu ya. Ilmu-ilmu lainnya belum menguasai. Itu nggak masalah. Pertama yang jelas, siapkan materi pembinaan. Ya, nanti materinya dari mana? Bisa survei, ya bisa survei ke reseller, mereka butuh materi apa aja, atau bisa ngelis dari misalnya kita pribadi tuh pas ngebangun bisnis ini itu tuh butuh ilmu teknis apa aja. Itu di list semuanya. Bikin list dulu semua materinya ya, yang dibutuhkan baik oleh kita atau kita udah survei ke para reseller kita mereka butuh materi apa. Itu di list semuanya. Nah, ketika udah ada list materinya, itu sama teman-teman dibagi ya dikategorikan. Mana yang masuk materi basic, mana yang masuk materi intermediate, mana yang masuk materi advance. Contoh misalnya, materi basic ini kita berlakukan untuk reseller baru kita atau reseller pemula. Ya, materinya mulai dari bagaimana tentang kita memberikan mereka mindset, ya, kemudian product knowledge, kemudian mungkin kayak bagaimana cara jualan di WA gitu ya. Itu kan materi basic yang harus mereka kuasai. Terus kalau materi basic udah, filter lagi dari list materi tadi yang udah kita buat ke level berikutnya, materi intermediate atau middle-nya lah ya, middle-nya nih. Mulai dari misalnya bagaimana ngajarin reseller kita melakukan list building, ya, Facebook organik, kemudian ngebangun personal branding misalnya, Instagram marketing dan lain-lain, ya. Kalau teman-teman di list. Dan terakhir materi advance. Oh ya, kalau materi middle tadi itu untuk reseller yang mungkin sudah bertahan dengan kita selama 3 sampai 6 bulan. Nah, kalau materi advance itu untuk misalnya kayak bangun tim, nanti juga Facebook Ads misalnya. Pokoknya materi-materi yang udah dikategorikan lumayan sulit untuk dipelajari gitu ya. Materi advance ini berlaku untuk reseller yang udah bertahan dengan kita lebih dari 1 tahun, atau untuk kalau misalnya kita bangun kemitraan dengan beberapa level tier gitu ya. Ada reseller, agen, distributor, berarti materi advance ini berlaku untuk agen dan distributor. Nah, ini saya bilang, setiap tier, setiap kategori itu maintenance-nya beda-beda, ya, perlakuannya beda-beda. Nah, makanya kita harus bagi-bagi nih nanti secara kurikulum resellernya. Oke, sampai sini kebayang ya. Kita lanjut dulu. Oke, berikutnya adalah bagaimana caranya membuat reseller perform. Kalau tadi kan bagaimana cara membuat reseller loyal. Sekarang bagaimana cara membuat reseller perform. Artinya setiap bulan itu ada penjualan lah. Nah, kalau saya pribadi sebenarnya ada polanya teman-teman. Ada pola 3 bulannya. Dari reseller baru join, kita bisa mengukur ya parameternya adalah 3 bulan pertama. Kalau selama 3 bulan pertama mereka dari bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga ada penjualan, insya Allah di bulan keempat sampai bulan ke-6 mereka juga tetap ada penjualan. Tapi kalau misalnya dari mereka join bulan pertama ada penjualan, bulan kedua drop nggak ada penjualan, bulan ketiga ada tapi dikit. Nah, itu kemungkinan bulan keempat dan bulan ke-6 konsisten ada penjualan itu lumayan rendah. Nah, itu pola 3 bulan pertama. Kemudian setelah mereka bisa konsisten di 3 bulan awal, kita lanjut ke 3 bulan kedua. Jadi bulan keempat, bulan kelima, dan bulan ke-6. Kalau selama bulan keempat dan bulan ke-6 mereka juga konsisten, itu insya Allah sampai 1 tahun bisa konsisten. Tapi kalau misalnya di bulan keempat ada bolong, bulan kelima bolong, bulan ke-6 bolong, itu juga harus kita mulai rangkul lagi, mulai minta feedbacknya, ada kendala apa, ada masalah apa, kita siapin solusinya. Ya. Nah, terus bagaimana nih caranya? Bagaimana agar kita bisa perform? Yang jelas kan kita ini ya
Ada beberapa step ketika kita membangun pasukan reseller. Ya, pertama adalah merekrut. Nah, fase merekrut ini saya bilang fase forming. Bagaimana kita membangun reseller kita. Kemudian kedua adalah bagaimana cara membuat reseller aktif dulu. Ya, step storming. Membuat mereka aktif dan juga solid. Solidnya dengan apa? Ya, solid antar reseller dan mereka kedekatan dengan kita bagus. Fase ketiga adalah norming. Ya, mulai mereka setelah aktif, mereka mulai menghasilkan. Sudah terhandle nih. Ya. Dan keempat adalah performing. Ya, jadi udah aktif, udah menghasilkan dan konsisten menghasilkan. Ya, di step performing. Ini namanya super team kalau saya, ada 4 fase ini. Makanya yang tadi saya bilang, mentality kedua ya, jangan ngarep. Jangan berharap reseller yang join langsung menghasilkan. Karena ada beberapa fase yang harus kita lewati. Fase-fase ini ya, forming, storming, norming, performing. Oke. Nah, yang jelas ketika teman-teman sudah melewati beberapa bulan, reseller udah mulai banyak gitu ya. Mulai mereka mulai aktivitas jualan juga. Ya, seperti yang saya bilang di awal, akan ada 4 kategori reseller ya. Pertama, aktif menghasilkan, kedua aktif kurang menghasilkan, ketiga tidak aktif menghasilkan, keempat tidak aktif dan tidak menghasilkan. Nah, saya ingin tanya dulu teman-teman ya, biar kita 2 arah lagi. Dari 4 kategori ini nih, dari 4 kategori ya yang tadi sudah saya jelaskan juga di awal, menurut teman-teman, kategori mana aja yang masih bisa kita perjuangkan? Kategori mana yang masih bisa kita maintain? Kategori mana yang masih bisa kita harapkan mereka bakal jadi reseller yang perform? Ya, apakah kategori pertama atau kategori kedua, kategori ketiga, atau ada yang mungkin berat, semua kategori masih bisa mas? Ya, monggo silakan jawab sebelum saya lanjut ke materi berikutnya. Kategori mana yang menurut teman-teman masih bisa diperjuangkan? Oke, Mbak Desi. Ketiga doang, Mbak. 1, 2 tetap diperjuangkan nggak? 1, 2 nih yang jawab, ayo. Oke, Mbak Erni, kategori 1, 2, 3. 3. Yang lain? Mbak Desi tetap, Mas. Oke. Mas Gandhi, 1, 2, 3 masih dioptimalkan. Oke. Yang lain? Yang lain silahkan. Nah, ini kita ngomongin reseller dulu ya. Nanti kalau affiliate tadi kan Mas Roman itu siapa ya? Saya lupa tadi. Iya, benar, Mas. Kan tanya tentang affiliate. Affiliate itu beda lagi. Bukan kategorinya bukan ini lagi. Oke, ada lagi yang mau jawab? Mas Richard, semua bisa apabila adanya bimbingan 2 mata antara produsen dan penjual, mempertanyakan alasan kenapa tidak aktif. Oke. Mas Richard berarti ini tipikal yang sangat-sangat optimis ya dengan semua pasukannya ya. Oke, lagi teman-teman, satu lagi deh. Ada nggak yang menjawab agak beda lagi? Ini kan Mas Richard juga udah lumayan beda ya. Masih memperjuangkan semua kategori. Enough? Oke. Nah, ini versi saya teman-teman. Ini nggak saya maksudkan ke slide ya. Jadi ketika teman-teman sudah mulai membangun pasukan reseller, sudah berjalan, katakanlah udah bisa dapat membangun puluhan reseller atau ratusan reseller atau bahkan sampai ribuan reseller gitu ya. Ini udah jelas akan terbagi menjadi 4 kategori. Saya udah memastikan pasti ya. Saya udah bisa memastikan. Karena berdasarkan pengalaman kurang lebih berarti hampir 6-7 tahun saya handle di bidang kemitraan atau reseller di beberapa brand juga ya, itu udah pasti akan terbentuk 4 kategori ini. Karena apa? Di reseller pun akan berlaku hukum Pareto. Ya teman-teman tahu Pareto ya, 80 banding 20. Kita fokusnya kemana? Ke 20-nya gitu kan. Di reseller juga sama. Akan terjadi kalau istilah gampangnya kayak seleksi alam lah.
Akan ada reseller yang aktif, akan ada reseller yang pasif. Soalnya teman-teman silakan tanyakan aja ke misalnya ada teman-teman punya kawan punya bisnis pakai sistem reseller. Cek aja berapa tingkat keaktifan resellernya. Dalam arti yang aktif itu setiap bulan mereka aktif di interaksi di grup, kemudian ada penjualan. Ya, kalau misalnya mereka masih punya, misalnya mereka punya ratusan seller, ternyata tingkat keaktifannya di atas 30%, nah itu yang bagus. Tapi kalau misalnya masih di bawah 30%, bahkan di bawah 20%, berarti ada yang perlu dipertanyakan dari cara maintenance-nya. Ya, dan coba ulik ya di kategori ini. Nanti indikatornya untuk bisa membagi kategori ini yang jelas mereka aktif di grup ya, kalaupun mereka aktif di grup mereka juga sering tanya ke kita by japri atau by telepon ataupun datang langsung, dan juga omset ya, evaluasinya per 3 bulan teman-teman, per 3 bulan. Kalau misalnya di bulanan kita tinggal lihat aja dari ininya ya, performanya, tapi untuk lebih validnya per 3 bulan, omsetnya per 3 bulan dievaluasi, makanya akan terbentuk reseller aktif menghasilkan, aktif kurang menghasilkan, tidak aktif menghasilkan, dan juga tidak aktif dan tidak menghasilkan. Nah, bagi saya pribadi yang bisa kita perjuangkan adalah nomor 1, kategori 1 dia udah jelas, kategori kedua ini bisa bertahankan. Mereka aktif, ya. Nah, kalau kategori 1 kan udah nggak perlu bertanyakan, mereka udah aktif dan menghasilkan. Peran kita cukup komponen mereka aja, siapin produk-produk baru misalnya, dan juga siapin program challenge dan reward. Mereka udah pasti perform terus karena mereka target oriented biasanya yang kategori pertama ini. Kategori kedua aktif tapi kurang menghasilkan. Jadi secara keaktifan di grup rame gitu kan, sering tanya juga, tapi secara penghasilan masih kurang. Ini treatment yang bisa kita lakukan adalah dengan cara sering-seringlah sapa mereka, sering-seringlah kontak mereka, dan tanya kendalanya. Ya, biasanya nih mayoritas reseller yang saya handle dulu itu mereka punya kendala tapi nggak mau mengutarakan. Waktu ditanya di grup, teman-teman punya kendala nggak ada yang jawab gitu. Tapi ketika kita kontak langsung, misalnya via private chat gitu ya, atau di telepon, mereka mau terbuka gitu. Oh, ternyata selama ini belum ada omset karena jualannya baru via WA doang, di posting doang. Itu pun teman banyak dikit gitu ya. Atau mungkin selama ini udah aktif gitu ya, tapi ternyata belum pernah nyoba produknya. Jadi belum pernah langsung merasakan manfaatnya langsung. Itu kan beda ya antara reseller yang udah nyoba produk kita, secara promosi kan lebih pede dibanding reseller yang selama join belum pernah pakai produknya. Makanya prefer ketika saya buka dengan reseller atau teman-teman mau buka dengan reseller, syarat joinnya adalah minimal beli produknya. Entah itu satu produk atau paketan gitu ya. Contoh kayak misalnya skincare. Saya kemarin handle produk skincare ya. Itu investornya beli ini satu paket, kelihatan ya? Ya, beli satu paket, itu harga investasinya saya patok di angka minimal 300.000. Nah, ini paketnya itu kalau satu sama serum, kan kalau skincare biasanya ada ini ya, ada face wash, ada toner, ada krim ya, day cream, night cream, ada serum, itu 500.000 total. Setelah 500.000 kan masih sangat terjangkau dan jadi produk gitu. Entah itu nanti produknya mau dipakai langsung sendiri atau langsung dijual, itu nggak masalah. Tapi saya selalu ajak mereka minimal beli 2 paket. Jadi paket 1 dipakai buat dia sendiri, paket yang kedua juga dijual. Karena pasti beda antara rasa percaya diri reseller yang udah nyoba produknya yang belum. Ya, apalagi kalau misalnya teman-teman produknya cuma 1 gitu. Katakanlah produknya apa ya? Produk madu misalnya, kan cuma 1 madu gitu ya. Ya tinggal jenis madunya apa. Nah, dicoba dulu baru lebih beda. Nah, tinggal digali aja. Nanti kendalanya apa, berikan solusi yang tepat. Itu untuk kategori kedua. Kategori ketiga adalah reseller yang tidak aktif dan menghasilkan. Nah, sebenarnya ini nggak ada masalah sih, saya dengan kategori reseller ini nggak ada masalah. Artinya nggak masalah dia jarang muncul di grup, tapi setiap bulannya omsetnya ada, dan bahkan cenderung justru omset yang gede itu berasal dari kategori ketiga ini. Ya, nah paling sesekali itu saya kontak mereka, tanya kesibukan mereka, terus kasih mereka kesempatan untuk sharing. Jadi kan kalau misalnya kita bikin program reseller tuh ada sesi sharing dari pusat misalnya dari kita, ada sesi sharing dari antar reseller juga. Nah, biasanya kalau reseller yang kategori 3 ini dikasih panggung, minta mereka untuk sharing dan banyak mengapresiasi, banyak reseller lain yang akhirnya terinspirasi dari dia akan lebih senang atau cenderung akan mau untuk lebih aktif di grup.
Gitu. Kemudian untuk yang kategori keempat ya, tidak aktif dan tidak menghasilkan. Nah, kira-kira gimana teman-teman? Ini masih perlu diperjuangkan nggak? Kalau saya pribadi untuk kategori keempat ini itu cukup dikasih apa ya, maintain secukupnya aja. Jadi jangan dijadikan fokus banget ya. Jangan dijadikan fokus kayak kategori-kategori yang lainnya. Karena kategori yang keempat ini dia memang udah nggak ada kemauan untuk jualan produk kita, dan kalaupun udah kita maintain secara total gitu kan, mereka karena udah nggak ada kemauan gitu, akhirnya nggak dipraktekkan, kemudian acuh gitu ya segala macam. Dan walaupun kategori ini juga cenderung yang paling banyak. Contoh misalnya kita punya satu reseller, kategori ini bisa jadi mungkin 40-50 orang. Tadi nggak masalah. Kita fokus aja ke reseller yang bisa kita kontrol, reseller yang masih bisa kita ajak untuk maju gitu, nggak masalah. Makanya kalau misal salah satu tips ketika kita mau reseller, ya bangunlah reseller sebanyak-banyaknya untuk bisa dapetin 20 Pareto tadi ya, reseller yang benar-benar masuk ke kategori yang masih bisa perform. Ya, pokoknya kalau udah kita kasih support maksimal, udah kita bina, ternyata tetap nggak ada feedback positif dari mereka, ya udah biarin aja gitu. Ya, nggak usah terlalu jadikan fokus. Nah, ya ini beberapa kategori reseller dan bagaimana treatment gitu. Nah, kalau misalnya affiliate, tadi kan sempat ditanyakan ya tentang affiliate. Untuk bisa membuat reseller affiliate loyal itu agak berat. Karena affiliate itu fokusnya atau loyalnya adalah ke komisi yang mereka dapetin, ke penghasilan yang mereka dapetin. Yang namanya affiliate, maka mereka akan mencari sebanyak-banyaknya produk berkualitas yang bisa mereka jual. Produk yang berkualitas dan komisinya gede. Kan rata-rata produk kreator digital di Indonesia itu sering launching produk gitu kan, dan komisinya gede-gede, ada yang 30%, ada yang 40%, bahkan ada yang 50%. Nah, ketika kita pengen punya affiliate yang loyal, ya make sure kita bisa create pertama produk evergreen yang benar-benar berkualitas banget, atau setiap bulan atau beberapa bulan kita launching produk baru terus. Nah, itu bisa lah. Tapi kalau misalnya ternyata kita cuma punya satu produk yang itu nggak evergreen, artinya cuma ada trennya, kemudian secara launching produk kita juga jarang-jarang gitu, misalnya dalam 1 tahun cuma sekali gitu, nah, kita nggak bisa berharap reseller, nggak bisa berharap affiliate loyal. Jadi tipsnya kalau misalnya kita pengen punya affiliate loyal, pastikan produk kita berkualitas banget dan evergreen. Kedua, sering launching produk baru. Itu tipsnya kalau untuk affiliate. Lanjut. Oke, ini mungkin salah satu quote ya. Kalau MLM bagaimana tipsnya? Saya nggak pernah terjun dalam dunia MLM, Mbak Erni, jadi saya kurang paham ya. Walaupun saya juga ada beberapa kawan di MLM, cuma saya kurang paham, jadi saya nggak bakal jawab. Takutnya itu di luar kompetensi saya. Oke, ini salah satu quote yang buat jadi evaluasi kita sendiri ya. Jadi tidak ada tim yang bodoh, tim adalah cerminan pemimpinnya, baik tim internal ataupun reseller gitu. Kalau bisa resellernya loyo, bisa jadi kita yang loyo. Resellernya nggak perform, bisa jadi kita yang nggak perform. Jadi resellernya nggak loyal, bisa jadi kita nggak totalitas ke reseller. Gitu ya. Kemudian, nah ini studi case ya, bagaimana cara dapetin omset 100 juta per bulan dari reseller. Sebenarnya nggak terlalu gede-gede banget gitu ya. Contoh misalnya kita dapat 100 reseller ya, yang bisa dapat omset minimal resellernya 1 bulan berapa berarti? 1 juta ya. 1 juta dikali 100, benar ya, 1 juta ya. Atau 1 miliar tuh. Pokoknya ini rumus omsetnya. Oh, sehingga kita harus punya goal dulu ya, smart goal ya. Mungkin teman-teman udah paham juga singkatan SMART itu apa ya? Specific, measurable, achievable. Ya. Kayaknya nggak perlu saya bahas, mudah-mudahan teman-teman udah paham ya apa itu smart goal. Ini rumus omsetnya ya, standar banget. Mungkin teman-teman udah sering lihat juga, tapi bisa kita aplikasikan ya. Jadi rumus omset kita fokusnya paling bawah dulu nih, omsetnya dulu. Nanti omsetnya pengen targetnya berapa. Terus untuk bisa dapat omset sekian, lihat dulu kita berarti butuh berapa
kemudian butuh berapa rata-rata penjualan atau average sales-nya, terus nanti ketemu butuh berapa buyer, atau dalam hal ini kita butuh berapa reseller. Ya, naik ke atas, kalau misalnya pengen dapat sekian reseller, berarti nanti persentase closing CS-nya berapa persen, dan kita butuh berapa prospek untuk bisa dapat sekian reseller. Nah, ini contohnya ya. Contohnya nih, kalau misalnya kita pengen dapat omset 100 juta, kita lihat dari paling bawah dulu ya. Omsetnya 100 juta, kemudian dengan transaksi per bulannya, repeat order per satu reseller dalam 1 bulan, minimal 2. Ya. Ulangi lagi, dalam 1 bulan, 1 reseller itu repeat ordernya atau transaksinya minimal 2. Kemudian naikkan ke atas, harga dari produknya 150.000. Ya, 150.000. Berarti kita kalikan dulu nih, average sales dan juga RO-nya kita kalikan dulu. Berarti 150.000 dikali 2, ketemu 300.000. Artinya dalam 1 bulan, 1 reseller dalam 1 bulan menghasilkan 300.000 per bulan. Kan gampang banget ya. 1 reseller dapetin omset 300.000 per bulan itu gampang banget, bahkan cenderung sangat-sangat kecil. Nah, nanti hasil perkalian ini dipakai buat ngebagi 100 juta. Berarti 100 juta dibagi 300.000, itu ketemunya kita butuh 333 reseller yang aktif. Ya. Nah, gimana? Lumayan gede nggak? Kalau misalnya ternyata 333.000 menurut teman-teman masih gede, berarti rubah angka harga produknya dan juga rubah RO-nya. Misalnya RO-nya rubah lagi menjadi 10 misalnya minimal dalam 1 bulan 10. 150.000 kali 10 ketemunya 1.500.000. Nanti tinggal bagi aja. 100 juta dibagi 105 berapa? 1.500.000. Nanti ketemunya berapa reseller? Ya. Itulah hitungannya. Nanti naik ke atas. Berarti kalau misalnya kita pengen dapat 333 reseller dengan katakanlah KPI closing CS-nya 30%, ini saya ambil worst case-nya ya. 30% kan termasuk kecil. Kalau bisa minimal di angka 50% atau bahkan bagusnya di angka 70%. Ya. Berarti kita butuh 999 calon reseller. Nanti dari sini tinggal breakdown aja untuk dapetin 999 reseller dengan cara organik pengen dapat berapa dan cara pay traffic-nya butuh berapa gitu ya. Ini rumusnya. Terus ini cash lainnya nih. Ini yang udah saya rubah nih. Saya naikkan nilai transaksinya jadi 5, bukan 10 ya, jadi 5. Untuk dapetin 100 juta dengan 1 reseller dalam 1 bulan melakukan 5 kali transaksi dengan harga produknya 150.000. Nah, ketemu cuma butuh 133 reseller. Kan gampang ya, dalam 1 bulan itu cuma 5 transaksi doang. Itu kan gampang banget, terlalu kecil menurut saya. Nah, berarti kita butuh 399 calon reseller. Kalau misalnya KPI-nya itu 30%. Ya, jadi makanya konsep smart goal itu harus muncul tuh. Bayang ya sebenarnya. Nanti teman-teman silahkan bikin rumus ini sendiri. Dimulai dari paling bawah ya. Dimulai dari omsetnya. Butuh omset berapa, nanti naik ke atas, kira-kira dalam 1 bulan reseller melakukan repeat order berapa kali, dengan nilai average sales atau harga produknya berapa. Nanti ketemu, oh berarti butuh sekian reseller. Nanti naik ke atas, tentukan persentase closing CS-nya berapa, kemudian ketemu butuh prospek berapa. Yang lebih contohnya kayak gini lah. Yep. Oke, terus terakhir teman-teman sebelum kita masuk ke saya tanya jawab, yang kadang terlupakan ya ketika kita mau masuk reseller ada beberapa hal. Pertama, kita nggak punya target yang jelas. Jadi makanya tentukan teman-teman. Ketika teman-teman mau punya pasukan reseller, berapa target omsetnya atau berapa target reseller yang mau direkrut gitu. Kemudian kedua, tidak ada breakdown strategi. Nah, makanya tadi saya ajarkan bagaimana bikin rumus omsetnya, nanti dari situ ketemu butuh berapa prospek, tinggal di breakdown aja. Berarti untuk dapetin sekian prospek, harus ngapain aja, secara organiknya, secara pay traffic-nya juga harus ngapain. Terus ketiga, tidak ada briefing dengan reseller atau tim internal. Misalnya kita punya target omset per bulan, misalnya, oh butuh omset 500 juta atau 1 miliar. Nah, itu harus di briefing, baik ke reseller ataupun ke tim internal. Kalau tim internal mungkin langsung ngobrolnya, ini target omset perusahaan kita gitu. Tapi kalau reseller mungkin bahasanya beda ya, bukan target, tapi goals gitu. Harapannya teman-teman pengen goals berapa nih per bulan ini gitu. Bukan ngomongin goal kita ya, tapi ngomongin goal bersama.
Kemudian berharap reseller terus aktif tanpa dibina. Ini saya bilang ya bahwa reseller itu harus kita bina. Jangan berharap mereka langsung aktif. Berikutnya tidak ada controlling, malas untuk tagih brutal, tidak ada evaluasi untuk kondisi insidental, cepat merasa puas, produk terbatas dan reseller jenuh. Ini mungkin lebih tepatnya beli kalau buat affiliate gitu ya. Jangan saya produknya cuma satu tok ya dan bukan produk evergreen gitu. Terus bisa jadi kita terlalu terlibat dalam keputusan teknis, jadi non helikopter view, ngikutin ngoprek-ngoprek hal teknis lah, ikut jadi saya ikut ngurusin website, ikut ngurusin iklan gitu ya, itu kan teknis. Terus jalan investasi layar ke atas, minim bersosialisasi dan menebar relasi, dan kalau segala ikhtiar yang udah kita lakukan ternyata hasilnya masih nihil gitu ya, jangan-jangan kita banyak dosa dan jangan tobat ya. Jadi ya sering-seringlah beristighfar dan tobat juga. Oke teman-teman, insya Allah itu materi yang bisa saya sampaikan ya di topik tingkatkan omset penjualan dengan tim reseller. Sekarang kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyakan, ada yang mau didiskusikan, silahkan bisa tulis di kolom chat atau on mic langsung juga boleh ya. Saya kembalikan ke Mas Fahmi. Thank you, Mas Ruben. Monggo Mas. Oke, luar biasa sekali ya teman-teman materi yang disampaikan oleh Mas Gumet pada pagi hari ini. Nah, oke, kita lanjut ke sesi diskusi. Bagi teman-teman yang ingin menanyakan atau ingin bertanya gitu ya, silahkan bisa raise hand ya, atau bisa juga ditulis di kolom chat gitu teman-teman. Oke, ini ada satu pertanyaan Mas, agak panjang ya, dari Mbak Desi Wulansari di kolom chat ini. Oke, ini panjang banget ya. Iya. Oke Mbak Desi, ada kasus. Jadi menerapkan pasukan reseller dengan sistem tier ya, ada regular, uprising, sales agent, top agent, itu istilahnya ya. Semakin tinggi tier, maka semakin tinggi diskonnya. Setiap tier targetnya beda-beda. Oke, memang seperti itu. Reseller yang di posisi top agent setelah beberapa bulan ternyata tidak mampu untuk mencapai target bulanannya. Kemudian mengajak reseller di tier sales agent untuk titip pesan di top agen agar si top agen targetnya tercapai. Oke. Sales agen juga tertarik karena akan mendapatkan diskon lebih besar dari si top agen. Bagaimana menyikapi baik untuk si top agen maupun si top agen? Apakah target perlu dinaikkan dan si sales agen diminta untuk melebur saja dengan si top agen? Bentar, saya belum dapat nih. Reseller yang di top posisi top agen setelah beberapa bulan tidak mampu untuk mencapai target bulanan. Kemudian mengajak reseller di tier sales agen untuk titip pesan di top agen. Karena ini saya baru dengar istilah gini ya, top agen, karena ini kan beda-beda istilah. Top agen ternyata sampai sales agen juga tertarik. Oke, mungkin lebih tepatnya kayak agen. Kalau saya yang saya biasanya pakai gitu ya, 3 tier doang sih. Ada reseller, ada agen, ada distributor. Ya, bentar, saya spotlight biar lebih jelas. Nah biasanya ini kan cuma istilah aja ya. Tapi kalau tier yang biasa saya pakai itu ada reseller, ada agen, dan ada distributor. Nah biasanya kalau yang pakai sistem target penjualan berarti bis owner itu memberlakukan sistem B2B. Jadi penjualannya cuma lewat miternya aja. Nah, memang udah tepat itu, karena untuk memastikan cash flow-nya sehat, maka para mitranya ini itu diberlakukan minimal target per bulannya, ya. Misalnya reseller target per bulan minimal berapa, agen minimal berapa, kemudian distributor berapa. Kalau misalnya mau memastikan mereka tetap top perform, ya, hitung-hitungannya harus tepat. Maksudnya hitung-hitungannya itu, misalnya distributor itu per bulan minimal berapa? Katakanlah per bulan minimal 100 juta gitu ya per agen, per distributor. Kemudian agen minimal per bulan 50 juta. Terus reseller minimal katakanlah per bulan 5 juta gitu ya. Itu bisa diberlakukan. Ya, tapi memang targetnya itu harus hitung-hitungnya clear dulu Mbak Desi atau teman-teman yang lain ya. Harus clear dulu, memang achievable. Targetnya achievable gitu ya. Karena jangan sampai kita bikin target ternyata targetnya tuh memang susah banget buat dicapai gitu ya. Nah, kemudian berikutnya siapkan rules. Rules ini kita berlakukan agar apa? Agar para mitra kita juga benar-benar serius untuk mencapai target. Karena mereka udah berakad dengan kita nih.
udah jadi mitra kita. Dan setiap bulan ada minimal target. Ya, itu tentukan batasnya berapa lama. Misalnya maksimal 3 bulan nih. 3 bulan berturut-turut nggak mencapai target. Berarti kita berlakukan adanya sistem downgrade. Ya, misalnya ternyata distributor 3 bulan nggak mencapai target, itu downgrade jadi agen. Agen dalam 3 bulan nggak mencapai target, downgrade jadi reseller. Reseller dalam 3 bulan nggak mencapai target, downgrade jadi end user. Itu boleh, ada angka seperti itu. Nah, dengan catatan tadi ya, pertama kita tentukan dulu target minimal omset per bulannya itu berapa, harus realistis, achievable. Kedua, parameter atau indikator waktu maksimal performa mereka untuk downgrade maupun upgrade itu juga harus clear dulu. Apakah per 3 bulan atau per 6 bulan? Jangan kelamaan, jangan sampai 1 tahun, karena biar kita bisa mengevaluasi lebih cepat. Indikator ketiga atau parameter ketiga adalah pastikan salah satu yang bisa kita lakukan adalah biar kita nggak cuma sekedar minta mereka tembus target tanpa kita ngasih support. Nah, paling itu adalah supportnya harus benar-benar maksimal. Ya, support untuk distributor dengan agen dengan reseller beda. Makanya nanti pastikan ada kurikulumnya ya, Mbak Desi ya. Kurikulum buat distributor itu apa, kurikulum buat agen itu apa, kurikulum buat reseller apa. Dan ada checklist, action checklistnya. Maksudnya kita udah bikin kurikulum. Katakanlah minggu ini topiknya untuk reseller adalah bagaimana membangun reseller branding atau bagaimana cara jualan di marketplace. Itu dikasih tugas setiap hari. Misalnya bikin toko dulu, terus upload produk dengan jual produk yang SEO friendly, kemudian bikin promo produk, ada voucher produk segala macam. Kemudian bikin bagaimana live di marketplace gitu ya. Itu ada checklist action checklistnya. Dan misalnya minta ya setiap hari itu ada laporannya setiap malam. Biar apa? Kita bisa kontrol progresnya dan bisa memastikan mereka benar-benar action. Jadi kalau misalnya ketika kita lihat ada agen yang nggak perform atau ada agen yang nggak mencapai minimal target omset per bulan karena nggak perform. Nah, kita bisa tahu dia nggak perform itu indikatornya apa. Ya, kalau misalnya ada action checklistnya itu jelas. Untuk agen bulan ini atau minggu ini pertama adalah tugasnya bagaimana cara memaksimalkan TikTok Shop misalnya, ya, bikin akun TikTok, upload produk, live TikTok, bikin konten di TikTok gitu ya. Ada checklistnya. Udah dibuat belum? Checklist. Checklistnya di mana? Bisa bikin manual via grup setiap jam 9 malam misalnya laporan, atau bikin satu platform khusus member area yang isinya untuk checklist. Jadi setiap kali mereka bikin checklistnya, gitu. Itu lebih enak, Mbak. Jadi pertama akadnya harus jelas, ya, akad dengan mitra udah jelas, target minimal per bulannya juga harus jelas, kemudian siapin kayak indikator berapa maksimal berapa bulan, nggak mencapai misalnya ada downgrade. Kalau misalnya dalam sekian bulan mereka mencapai target lagi, ada upgrade, itu boleh. Dan yang berikutnya ada support total dan juga ada controlling progress-nya. Ya, itu yang bisa saya pakai untuk kalau misalnya main lebih dari 1 tier ya, Mbak. Kan macam-macam lah tiernya, tapi standar sih itu ya. Ada reseller, ada agen, ada distributor. Gitu Mbak Desi, mudah-mudahan menjawab ya. Oke, apakah sudah terjawab dari pertanyaan dari Mbak Desi ya tadi? Mbak Desi Wulansari ya. Terima kasih Mas Gumet. Ini satu lagi ada dari Kak Abeng. Pak, umpama dari pusat kasih saya fee 30% untuk tim reseller, baiknya kasih berapa persen, dan untuk kasih rewardnya caranya gimana? Dan untuk ongkir ditanggung reseller atau kita? Oke, Abeng. Umpama dari pusat kasih saya, ini Mas Abeng ini posisinya sebagai siapa nih? Dari pusat kasih saya fee 30% untuk tim, berarti agen ya Mas ya? Kasih fee 30% untuk tim reseller, baiknya kasih 20%. Dan untuk kasih reward-nya caranya gimana, dan untuk ongkirnya ditanggung reseller atau dari kita? Agen, oke. Nah, kalau sebagai agen ya Mas ya, ini sebenarnya balik lagi dari rules atau akad yang dipakai sama pusat gitu.
Kalau misalnya dari pusat ternyata memang nggak ada rules khusus, maksudnya segala kebijakan atau aturan main yang dipakai sama agen itu diserahkan ke agen 100%, itu tinggal terserah kita sih, Mas Abeng. Maksudnya mau menentukan, oh komisinya berapa nih buat reseller, terus rewardnya berapa. Tapi kalau misalnya dari pusat ternyata udah ditentukan, ya kita ngikut aja dari pusat gitu ya. Itu pertama. Kalau misalnya dari pusat udah ada aturan khusus, udah ada kebijakan khusus, ikut pusat aja. Aja biar kita juga nggak menzolimi akad dengan pusat gitu ya. Tapi kalau misalnya ternyata dari pusat memberikan kebebasan buat kita, jadi nggak ada aturan khusus dari pusat, dan kita mau bikin aturan sendiri gitu ya. Misalnya Mas Abeng nih dapat fee 30%. Kalau saya pribadi sih standarnya gitu ya, dari 30% ini ngasih ke reseller itu 50-50. Jadi buat reseller berarti 15%. Kita masih dapat 15%. Ya. 15% ke reseller. Karena standarnya biasanya komisi reseller tuh antara 10 sampai 15%. Kalau ada beberapa tier ya. Kalau ada beberapa tier, 10 sampai 15%. Terus untuk rewardnya nanti bisa disisihkan. Boleh kita nyiapin 2 sampai 3% dari sisa, kan kita masih punya 15% nih. Kita bisa menyisihkan 2 maksimal sampai 3% untuk kita bikin skema rewardnya. Dan tapi tentukan dulu Mas Abeng, tentukan dulu berapa target minimal omset reseller untuk bisa dapat rewardnya gitu ya. Kalau saya pribadi biasanya kalau level reseller itu ya pasang minimal banget di omset 10 juta per bulan. Ya, biar itu juga secara target nggak terlalu kecil dan nggak terlalu besar, masih angka aman lah. Tapi kalau misalnya Mas Abeng percaya resellnya bisa lebih dari itu, ya tentukan aja lebih juga. Misalnya 20 juta bisa, 30 juta bisa. Tapi kalau saya pribadi, saya taruh di target 10%. Nah terus terkait untuk ongkir, ya ongkir tentu ditaruh sama reseller ya, bukan sama agen. Tapi kalau misalnya reseller pakai sistem stok. Tapi kalau pakai sistem dropship, ya berarti ongkirnya ditanggung sama pembelinya si reseller dong. Gitu ya, Mas Abeng. Mudah-mudahan jawab. Intinya 2 poin tadi. Kalau misalnya dari pusat sudah ada kebijakan, berarti ngikut dari kebijakan pusat. Tapi kalau misalnya dari pusat nggak ada kebijakan, masukan dari saya 50-50 aja secara komisinya atau fee-nya. Terus untuk reward-nya itu 2 sampai 3% maksimal, dan tentukan juga target omsetnya berapa. Gitu ya Mas Abeng ya. Thank you Mas, mudah-mudahan jawab. Oke, terima kasih Mas Gumet atas materinya ya, luar biasa sekali teman-teman. Oke, mungkin sebelum kita lanjut, kita bisa foto terlebih dahulu ya Mas ya, biar ada dokumentasi pada pagi hari ini. Jadi teman-teman silahkan on cam terlebih dahulu sebelum kita lanjut ke sesi diskusi selanjutnya. Nanti saya ambil gambar dokumentasi. Oke, siap. Siap ya. Ini nanti beberapa sesi. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Silakan on-cam terlebih dahulu. Jempolnya, kasih jempol. Pose bapak jempol ya Mas ya. Oke. Siap, 1, 2, 3. Yang bawah ini belum. Oke, siap. 1, 2, 3. Ya, oke. Terima kasih. Nah, kita lanjut ke diskusi selanjutnya. Kita lanjut ke diskusi selanjutnya ya, Mas Gumet ya. Oke. Kita kasih 2 pertanyaan lagi mungkin. Ada dari Mbak Desi lagi.
Oke, Mbak Desi mau tanya lagi, Mas. Menurut Mas Gomet, apakah memberikan apresiasi ke reseller dengan cara pemberian tambahan diskon itu efektif? Efektif, Mbak. Udah itu doang jawabannya. Nanti dicoba aja, Mbak Desi, maksudnya dicoba aja. Misalnya ada reseller gitu ya, dia mencapai target, nggak dikasih apresiasi, berarti nggak dikasih tambahan bonus. Terus suatu saat dia tembus target, terus dikasih apresiasi, itu udah pasti berdampak sih. Makanya kalau saya kan pribadi kayak bikin reward ya, reward bulanan tuh, misalnya untuk omset, untuk reseller yang omsetnya 10 juta dapat 500.000, atau nggak usah muluk-muluk. Misalnya untuk reseller yang bisa terbaik gitu ya, tiga reseller terbaik, kasih free product atau dikasih bingkisan apa gitu ya, itu nggak masalah. Jadi nilainya pun nggak harus yang gede-gede gitu. Dikasih logam mulia boleh, kan logam mulia macam-macam, sekarang ada yang di bawah 1 gram kan, ada 0,5 gram, ada 0,1 gram gitu. Bahkan ada yang 0,0 berapa gram gitu kan. Nilainya cuma berapa sih? 4.000, 25.000. Tapi jangan terlalu kecil juga sih. Ya, minimal ya bisa ngasih berapa ya? Kalau saya dulu pernah ada program cashback. Jadi untuk reseller yang dia bisa melakukan transaksi 25 botol per bulan. Kan dulu saya handle ini ya. Ufit Lemon, kalau teman-teman tahu Ufit Lemon, itu produknya di Maseto sama di Minarti. Untuk reseller yang dalam satu minggu dia bisa ngejual 25 botol, itu saya kasih cashback 50.000. Kan nggak terlalu gede ya, kecil lah. Dan dia bisa ditukar sama produk, kalau akumulasinya, atau dia bikin cash juga boleh, ditransfer bareng komisi. Dan itu lumayan ngefek banget, Mbak. Intinya mah, reseller tuh suka dikasih tambahan bonus gitu kan, yang sering dan achievable. Itu kuncinya, Mbak. Jadi nggak harus kita bikin reward yang gede banget, tapi kalau secara apa ya, bisa dicapai atau enggaknya ternyata berat dicapai. Kalaupun ada yang ngecapai ya paling misalnya itu aja yang secara performa udah bagus gitu. Makanya tipsnya bikin 2 ya, ada reward yang gede, ada reward yang kecil dan achievable. Gitu Mbak Desi. Jadi coba aja ya. Oke, lanjut Mas. Berapa pertanyaan lagi nih? Oke, dari Mas Irsyad, Mas Rishad ya, Mas Rishad. Ya. Apa diperlukan Rishad. Oh ya, Rishad. masalah branding yang menunjukkan kalau dia memang benar adalah reseller produk A, sehingga menimbulkan kepercayaan pembeli untuk membeli lewat reseller asli dari produk tersebut. Saya pribadi mazhabnya adalah selalu mengarahkan baik saya pribadi ataupun para reseller untuk membangun personal branding. Ya, jadi penting banget. Bahkan kalau bisa, misalnya ternyata ada reseller baru yang belum jago nih, Mas Rishad, belum jago membangun personal branding. Nah, kita dari pusat itu bisa ngebantu. Dengan cara apa? Dengan cara misalnya dalam satu minggu kita nge-up akun, contoh misalnya di Instagram ya, kita up setiap hari di story brand kita, di story Instagram brand kita, nge-up, oh ini reseller dari Jawa Tengah siapa aja, reseller dari Jawa Barat siapa aja, reseller dari Jabodetabek siapa aja, reseller dari Sumatera siapa aja, itu di-up ya dalam satu bulan misalnya, dalam satu minggu, hari apa khususkan ya, oh hari Rabu sampai hari Senin, Rabu sama Sabtu misalnya, itu boleh di-up. Terus bisa juga nanti reseller yang dia masuk top leaderboard, kan kita setiap bulan tuh bisa bikin top leaderboard ya, top 1 sampai top 2. Nah, khusus untuk reseller yang sering masuk ke top leaderboard, kita bisa masukkan kontak mereka di bio Instagram kita. Kan kita bisa bikin bio ya, pakai Linktree atau apa, nanti siapin reseller top reseller brand kita. Nanti siapa aja masukin di Linktree itu. Itu salah satu benefit juga buat mereka. Ya, benefit biar mereka lebih merasa dihargai juga, biar merasa diapresiasi juga, dan bisa minimal juga membantu untuk meningkatin personal branding mereka. Tapi di luar itu kalau misalnya mereka mau membangun personal branding sendiri, itu memang kalau bagi saya perlu ya, biar orang juga tahu oh ternyata dia jualan produk ini. Jadi kalau misalnya nggak ada personal branding kan
saya pernah tuh ada reseller Palu Gada, jadi jualan produk apapun, ya personal brandingnya memang jadi reseller Palu Gada gitu. Tapi kalau misalnya kita spesifikasikan kan, oh Mas Gomet reseller produk A misalnya, udah produk A aja. Jadi sangat-sangat perlu sih Mas Isyan. Lanjut Mas Fahmi. Oke, mungkin satu lagi atau gimana Mas Gumet? Boleh ya satu lagi ya. Dari Kak Nia ini Mas Gumet. Oke Mbak Nia Fiana. Ya, untuk cara membuat anggota distributor dan reseller aktif di grup, bagaimana caranya? Padahal kalau chat personal mereka antusias dan kritis semua. Soalnya mereka lebih nyaman chat personal. Dan anggota distributor dan grup saya ada di satu grupnya untuk drop orderan dan diskusi seminggu sekali. Apa ada cara diskusi? Oke. Mbak Nia, ya. Pertama, untuk evaluasi untuk menahan, kurangi intensitas chat personal. Jadi jangan sampai chat personal tiap hari gitu. Justru yang harus jarang itu chat personalnya, Mbak. Ini kan Mbak itu diskusinya seminggu sekali kan. Kalau bisa diskusinya setiap hari di grup. Jadi itu membiasakan para mitra juga aktif di grup. Itu pembenahan pertama. Jadi yang harus lebih intens adalah komunikasi di grup dibanding komunikasi personal, ya. Kemudian pembenahan kedua, ya evaluasi kedua adalah jangan jadikan satu antara distributor dengan reseller. Ya, itu harus dipisah karena tadi perlakuannya beda, maintenance-nya beda, perilaku antara distributor dengan agen beda, agen dengan reseller beda, informasi yang kita sampaikan ke distributor, agen dan reseller juga beda. Jadi harus dipisahkan, jangan disamakan, ya. Terus kalau untuk order, prefer ordernya kalau nggak pakai sistem, misalnya udah pakai sistem pakai form gitu ya, manual aja ke salah satu, kita nyiapin satu CS order. Jadi bukan order di satu grup, apalagi grupnya disatukan semua. Itu lumayan apa ya? Kalau bagi saya malah jadi nggak istimewa. Ya, dengan adanya distributor, agen dan reseller kan pasti mereka punya privilege masing-masing dong. Jadi nggak boleh disamakan. Ya, itu evaluasi yang bisa dicoba sama Mbak Nia. Ya, untuk grupnya udah benar. Jadi ada yang khusus buat. Kalau saya pribadi ada 2 grup Mbak Nia. Ada grup buat diskusi, ada grup buat informasi. Grup diskusi yang sifatnya 2 arah, dan ini wajib setiap hari ya, wajib setiap hari, aktif setiap hari. Terus satu buat informasi. Jadi kalau misalnya kita ada informasi event baru, informasi produk baru, informasi sistem baru, apapun itu ya, itu maksudnya di sini, yang satu arah gitu. Jadi itu ya yang bisa dijadikan evaluasi buat Mbak Nia. Mudah-mudahan kalau udah habis evaluasi bisa ada perubahan ya. Oke, Mas. Cukup Mas. Oke, terima kasih Mas Gumet untuk materi yang disampaikan pada pagi hari ini. Cukup dasar tapi daging banget ya teman-teman ya. Materi dasar tapi daging banget. Nah, antusias dari teman-teman juga luar biasa tadi Mas Gumet, dari sesi diskusi sampai selesai pada hari ini. Nah, oke. Nah, saya ada rekomendasi nih buat teman-teman yang mau mendalami terkait materi ini gitu ya. Yang mau mendalami materi terkait strategi rekrutmen reseller, kemudian bagaimana aturan main resellernya lebih detail dijelaskan, dan bagaimana cara pembinaan reseller gitu ya. Nah, silahkan bisa bergabung di workshop reseller Mutan Class. Insya Allah kita diadakan di Bandung ya Mas ya, di Hotel Yes Sukajadi, tanggal 14-15 September, hari Rabu dan Kamis. 2 hari di Bandung itu ya. Nah, untuk fasilitasnya nanti bisa dapat ringkasan materinya dan bonus lainnya gitu. Nanti untuk info lebih lengkapnya bisa menghubungi CS ya. Semua peserta nanti juga akan ini ya, yang sudah ikut webinar pada pagi hari ini nanti bisa dapat voucher sampai dengan 2 juta dengan syarat mengisi form yang akan dikirim di grup ya. Nanti di akhir sesi akan dikirim form evaluasi pada webinar pada hari ini. Oke, sebelum saya tutup mungkin ada yang disampaikan lagi Mas Gumet atau sudah cukup? Cukup saya Mas Fahmi. Oke, siap. Itu ya teman-teman ya. Nanti untuk info lebih lengkapnya bisa tanya-tanya di grup ya.
Ini ada Oke, sebelum saya tutup, mungkin teman-teman nanti jangan lupa ya buat ngisi formnya, kemudian setelah selesai ngisi nanti di screenshot bisa dikirim di grup ya. Nanti bagi yang mengisi akan mendapatkan voucher sampai dengan 2 juta rupiah ya. Menarik sekali ya teman-teman ya. Oke, sebelum saya tutup, saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Gumet yang sudah berkenan mengisi materi yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Semoga nanti bisa bermanfaat ya buat teman-teman yang join pada pagi hari ini, dan terima kasih juga kepada teman-teman semua yang sudah gabung dan meluangkan waktunya untuk belajar pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang didapatkan bisa bermanfaat dan sukses buat bisnisnya kayak gitu. Oke, dan mohon maaf apabila dari saya selama memandu acara pada pagi hari ini ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di event selanjutnya. Dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.